Hello guys, welcome to EduFit Education with Fit. Halo Sofi, Sobat Fitri dimanapun kalian berada, gimana kabarnya kalian semua? Di sana lagi hujan atau enggak? Di sini aku lagi hujan nih, jadi pokoknya stay safe aja buat teman-teman onlineku di seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya guys. Oke guys, jadi mungkin kalian udah lihat di judulnya, udah lihat juga di thumbnailnya. Jadi ini tuh ada beasiswa baru loh, yaitu beasiswa Edu Scholar 2021. Jadi ini tuh diadainnya oleh Youth Edu ID tahun 2021. Jadi ini baru banget beasiswanya. Jadi guys, sebelum itu jangan lupa dong buat klik like dan juga subscribe, lalu aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan informasi beasiswa dari aku dan kalian bisa menjadi orang yang pertama untuk mendaftar beasiswa tersebut. Oke guys, mungkin kalian bertanya, jadi youthedu.id itu apa sih? Jadi youthedu.id adalah wadah pengembangan pemuda-pemudi di Indonesia yang berfokus pada bidang pendidikan. Jadi intinya ini fokusnya itu di bidang pendidikan. Yang selanjutnya itu Edu Scholar adalah program beasiswa pendidikan youthedu.id yang diadakan secara berkala per 6 bulan dalam setahun. Jadi intinya diberikannya itu selama 6 bulan atau 1 semester atau setengah tahun. Lalu apa aja sih kategori dari beasiswa ini? Jadi kategorinya itu ada 2 loh guys. Jadi ada beasiswa SMA, SMK atau MA sederajat, lalu beasiswa mahasiswa D3, D4 dan juga S1. Jadi bagi kalian para siswa SMA dan juga para mahasiswa bisa loh untuk mendaftar beasiswa ini. Dan apa aja sih benefit yang akan kalian dapetin dari beasiswa ini? Jadi banyak banget benefitnya itu ya guys. Yang pertama pastinya ada bantuan biaya pendidikan nih untuk kalian SMA, SMK, MA sederajat itu sebesar 500.000 per 3 bulan dalam 1 semester. Jadi mungkin sekitar, karena kan ini diberikannya itu dalam 1 semester, berarti buat SMA, SMK, MA sederajat itu sekitar 1 juta ya guys. Lalu buat mahasiswa D3, D4, S1 sebesar 600.000 per 3 bulan dalam 1 semester. Jadi 1.200.000. Lumayan banget kan, dana pendidikannya bisa kalian pakai buat kayak nambah-nambah buat keperluan kuliah ataupun sekolah ya, alhamdulillah banget kan. Lalu menjadi brand ambassador youthedu.id. Setelah itu kalian itu akan mendapatkan piagam penghargaan youthedu.id atau piagam penerima beasiswa dan brand ambassador. Wow banget kan. Yang selanjutnya itu ada kelas mentoring dan coaching eksklusif selama 1 semester dan berkesempatan mengikuti internship program youthedu.id. Mungkin internship ini kayak kalian magang gitu ya di youthedu.id-nya itu. Yang selanjutnya itu berkesempatan menjadi moderator atau host dalam program youthedu.id. Jadi kayak kalian itu pengembangan skill kalian terutama dalam public speaking. Ini sangat banget bagus dan dibutuhkan ya untuk masa sekarang ini public speaking itu. Lalu mendapatkan relasi dan pengalaman dari pemuda nasional seluruh Indonesia. Jadi pastinya akan bertambah gitu ya teman-teman kalian dari seluruh Indonesia gitu. Dan bagaimana sih dengan timeline dari dan juga seleksi beasiswa ini? Jadi pendaftaran beasiswa ini dari 1 Januari ya dibukanya sampai dengan 13 Maret 2021. Jadi masih banyak waktunya, ayo guys jangan sampai ketinggalan. Lalu penutupan pendaftarannya itu pada 14 Maret 2021. Lalu ada proses seleksi administrasi tanggal 14 sampai dengan 21 Maret 2021. Setelah itu ada pengumuman seleksi administrasi tanggal 22 Maret 2021. Dan ini tuh kayak pengumumannya itu via akun Instagram resmi youthedu.id dan juga email personal. Artinya nanti yang lolos itu akan diberi kabar lewat email juga. Tapi di Instagram juga kalian pantengin ya guys. Jadi kalau kalian ada pertanyaan mengenai beasiswa ini lebih detailnya gitu ya, kalian bisa tanyakan aja ke Instagramnya youth
youth.edu.id. Jadi aku hanya menyampaikan informasi dan berbagi informasi supaya kalian itu tahu bahwa ada loh beasiswa ini. Yang selanjutnya itu ada proses seleksi wawancara nih. Jadi wawancara itu pada 22 sampai dengan 31 Maret 2021. Lalu ada pengumuman penerima beasiswa pada 4 Maret 2021. Dan ini tuh kayak diumuminnya itu bukan via Instagram sih kalau di sini ya, jadi via email personal. Jadi ke email yang lolos aja gitu ya. Jadi mungkin kalian bertanya, jadi apa sih persyaratan dari beasiswa ini? Jadi kita akan membahas nih persyaratan umumnya dulu ya. Jadi persyaratan umumnya itu merupakan warga negara Indonesia pastinya, lalu siswa aktif SMA, MA, SMK sederajat, lalu mahasiswa aktif D3, D4, S1, dan ini tuh semua jurusan guys. Jadi nggak pandang bulu, jurusan apapun bisa dan universitas manapun bisa. Lalu tidak ada minimal nilai rapor, dan bagi mahasiswa itu minimal nilai IPK-nya itu 2,75 guys. Jadi buat mahasiswa itu ada minimal nilai IPK-nya. Lalu bagi yang sudah menerima beasiswa lain atau swasta ataupun negeri diperbolehkan mendaftar. Jadi bagi kalian yang misal udah kayak punya beasiswa KIP gitu ya, masih bisa loh untuk mendaftar beasiswa ini. Yang selanjutnya mungkin ada persyaratan khususnya dong. Jadi persyaratan khususnya itu ada foto diri. Jadi foto dirinya itu kalian bisa formal ataupun semi formal juga, tapi ya jangan yang kayak alay gitu ya. Foto alay cukup buat di Instagram kalian aja gitu. Jadi fotonya bisa formal ataupun semi formal gitu ya. Dan gak ditentuin sih kayak latarnya harus bagaimana, ya terserah kalian mungkin. Lalu upload Twibbon di feed Instagram, lalu tag 5 temanmu. Jadi ini kayak biasa lah, ya beasiswa zaman sekarang emang gitu guys, yang swasta ya terutama. Jadi suka kayak harus upload Twibbon gitu kan buat feedback aja. Jadi biar banyak orang juga yang tahu bahwa ada loh beasiswa ini gitu ya guys. Lalu share flyer dan pesan broadcast ke 5 grup WhatsApp atau Line. Jadi kayak share poster dan juga captionnya ke 5 grup, baik itu WhatsApp ataupun Line. Jadi bebas mau ke grup mana asal 5. Lalu kalian tuh upload bukti follow akun Instagram. Jadi ini tuh kayak ada 5 akun Instagram yang harus kalian follow. Yang pertama youth.edu.id, lalu elzahid_Rifat, lalu youth.edu Academy, lalu youth.edu Kreatif, lalu youth.edu Program. Jadi ada 5 ya guys. Kemudian like dan tag teman kalian itu pada kolom komentar di 5 postingan youth.edu ID yang mana saja. Jadi bebas asal kalian itu nge-tag 5 orang teman kalian. Setelah itu untuk persyaratan khususnya mungkin hanya itu aja guys. Jadi intinya kayak foto kalian, lalu Twibbon, lalu kayak share poster ke grup, lalu follow, lalu tag teman kalian. Kemudian mungkin kalian bingung, jadi berkas yang harus kalian lampirkan itu apa aja. Jadi ini nih guys, buat kalian SMA atau SMK atau MA sederajat, jadi berkasnya itu yang pertama kartu pelajar atau identitas lainnya. Jadi jika kartu pelajarnya itu belum ada ya kan, misal siswa baru, bisa diganti dengan salah satu pilihan berikut. Misal yang pertama itu surat berisi informasi telah diterima di sekolah. Jadi misalnya kalian kan kalau pertama kayak masuk sekolah suka ada bukti lah diterima gitu ya, diterima di sekolah mana, SMA mana. Lalu surat keterangan siswa aktif, mungkin bisa ini minta aja ke guru kalian. Lalu lampiran NISN. Jadi kan kalau kalian ada NISN otomatis kalian udah kayak keterima di sekolah tersebut ya. Emang siswa pasti punya NISN. Lalu scan nilai rapor semester terakhir. Jadi buat kayak kartu pelajar itu 3 tadi ya, bisa surat berisi informasi diterima sekolah, atau surat keterangan siswa aktif, atau lampiran NISN. Lalu berkas yang kedua buat SMA, SMK, MA sederajat itu ada scan nilai rapor semester terakhir. Jadi hanya semester terakhir saja. Ditekankan hanya semester terakhir saja. Lalu sertifikat atau dokumen bukti memiliki prestasi akademik maupun non-akademik, baik itu organisasi dan juga kepanitiaan. Jadi bisa sertifikat organisasi ya, misal kalian ikut OSIS gitu ya, atau
pramuka bisa untuk atau melampirkan sertifikat tersebut. Lalu surat pernyataan keabsahan pengisian data, dan kalian tidak perlu kayak dikasih materai, dan itu kayak surat pernyataan keabsahannya itu udah ada ya, jadi kalian tinggal download aja, linknya ada di deskripsi box. Selanjutnya bagi mahasiswa D3, D4, dan S1, kalian itu harus kayak melampirkan KTM, atau mungkin bagi maba yang belum ada KTM-nya bisa melampirkan identitas lain. Misalnya ya, yang pertama itu surat berisi informasi telah diterima di kampus. Misal kalian kayak diterima lewat SBM atau SNM, bisa banget. Lalu surat keterangan mahasiswa aktif, lalu lampiran NIM. Jadi kan kalau kalian ada NIM, pasti kalian itu emang udah jadi mahasiswa di kampus tersebut gitu ya, nomor induk mahasiswa. Lalu jadi itu untuk pengganti KTM. Lalu berkas yang kedua yaitu ada KHS kumulatif guys. Jadi KHS-nya itu kalau kalian nanya apakah perlu ditanda tangan, jadi tidak perlu ya guys. Jadi tidak perlu ditanda tangan dan dilegalisir pihak kampus. Jadi yang biasa aja gitu. Apalagi kan sekarang online gini ya, sulit banget misal kalian mau ke kampusnya juga. Lalu KRS semester terakhir, jadi hanya semester terakhir aja dan tidak perlu kalian legalisir. Selanjutnya itu sertifikat atau dokumen bukti memiliki prestasi akademik ataupun non-akademik, baik itu organisasi ataupun kepanitiaan. Misalnya kalian anggota dari UKM badminton, mungkin bisa untuk melampirkan sertifikat gitu ya, atau dokumen bukti memiliki prestasi tersebut gitu. Lalu surat pernyataan keabsahan pengisian data, dan ini tuh udah ada di linknya itu, kalian tinggal download aja di deskripsi box. Jadi guys, itu tidak perlu kalian itu untuk memberikan materai. Juga untuk di beasiswa ini ya, buat yang youthedu.id itu ada kayak esai, pertanyaan esai singkat, tapi aku akan ngebahasnya itu di video berikutnya. Jadi terus pantengin aja channel aku, Fitria Vlog. Jadi guys, aku hanya memberikan informasi di sini, tapi mungkin kalian kalau ada sharing-sharing pertanyaan bisa banget untuk tanyakan di kolom komentar, atau kalian bisa DM aku di Instagram @tiha_pjnt. Tapi untuk kayak pertanyaan mengenai beasiswa ini yang lebih tepatnya, lebih jelasnya, kalian bisa langsung tanyakan aja ke Instagramnya youthedu.id. Jadi gak pakai .id tapi youthedu.id nih, kayak gini nih nulisnya itu. Dan buat link pendaftarannya kalian bisa http://2bit.ly/daftar eduschool 21. Dan kayak buat kalian kayak download Twibbon, poster, bisa download di http://2bit.ly/info eduscholar 21. Jadi kalian tinggal lihat aja di deskripsi box, kalian tinggal pencet deh. Oke guys, mungkin sekian yang bisa aku sampaikan untuk kali ini, tapi nanti akan ada part 2, kalian bisa nontonnya. Oke guys, jika kalian suka dengan video aku ini, jangan lupa dong buat like dan subscribe, share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi beasiswa dari aku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.